Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Ayat pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 yang saya beri judul Yesus peduli pada hidupku. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jalap yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita sedang melewati hari yang sangat melelahkan. Entah itu karena pekerjaan yang berat, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, beban hidup juga yang mungkin terasa berat. Mungkin ketika kita merasa tubuh dan hati kita terasa kosong, letih, bahkan mulai putus asa. Namun saat kita sampai di rumah, kita menemukan sebuah meja makan yang dipenuhi dengan makanan favorit kita. Diantar langsung oleh orang yang sangat sayang kepada kita dengan senyuman hangat dan kata-kata yang menguatkan. Perasaan diperhatikan dan diurus dengan sungguh-sungguh itu mengisi hati kita dengan damai dan kekuatan baru. Makanan itu bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga menguatkan jiwa kita. Kamu tahu bahwa ada seseorang yang sungguh-sungguh peduli atas hidup kita. Bukan hanya secara fisik, tetapi hati yang lelah. Ilustrasi ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada murid-murid Yesus dalam Yohanes 21. Mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kekecewaan ketika mereka melihat Yesus wafat. Mereka belum benar-benar memahami kebangkitan. Namun Yesus datang kepada mereka dengan cara yang sangat pribadi dan penuh perhatian, menunjukkan bahwa Dia peduli terhadap seluruh hidup mereka, bukan hanya pada iman mereka, tapi juga pada kebutuhan sehari-hari dan pergumulan mereka. Saudara-saudara, setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Pada saat itu, para murid sedang berada dalam situasi penuh keraguan dan kekecewaan. Mereka kembali ke pekerjaan lama sebagai nelayan. Sebuah pekerjaan yang tampaknya sederhana, namun malam itu mereka juga tidak mendapatkan satu ikan pun. Situasi ini menggambarkan kegagalan dan kelelahan mereka secara nyata. Bukan hanya secara rohani, tetapi secara fisik dan juga emosional. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, namun yang menarik, murid-murid tidak langsung mengenali Dia. Mereka melihat sosok itu sebagai orang asing yang berdiri di tepi pantai. Yesus kemudian memberikan petunjuk secara praktis, "Lemparkanlah jalamu ke kanan perahu dan kamu akan mendapatkan ikan."
Saudara-saudara, ketika kita melihat cerita ini, maka ada setidaknya 5 pesan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, Yesus peduli pada rasa pahit, kekecewaan, dan kelelahan yang kita rasakan. Para murid baru saja mengalami peristiwa salib dan kebangkitan Yesus masih diliputi dengan ketidakpastian dan ketakutan. Mereka kembali ke pekerjaan lama sebagai nelayan, penjala ikan. Mereka mungkin berharap menemukan ketenangan dalam rutinitas, tapi mereka gagal pada saat itu untuk menunjukkan bahwa mereka bisa tanpa Yesus. Usaha mereka sia-sia. Yesus hadir bukan hanya untuk menguatkan iman mereka, tetapi juga peduli pada kondisi lelah dan kekecewaan mereka. Dia memahami pergumulan kita, bahkan memahami bagaimana kita pun mungkin dalam sehari-hari kita merasa lelah. Yesus juga, poin yang kedua, Yesus juga mengarahkan kita dengan cara yang praktis. Artinya mudah dilakukan. Petunjuk Yesus kepada murid-murid juga melemparkan ke kanan jalan bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipahami, tetapi instruksi sederhana yang memerlukan ketaatan. Ini mengajarkan bahwa kita terkadang perhatian Yesus hadir dalam bentuk-bentuk yang petunjuk-petunjuk kecil dalam kehidupan kita, yang mungkin kita perlu taati, walau pada saat itu kita sedang merasa lelah dan ragu. Dan yang ketiga, kita dapat melihat bahwa hasil tangkapan ikan yang melimpah menjadi tanda bahwa Yesus mampu membawa berkat dan pemulihan yang jauh melampaui kegagalan kita. Ia tidak hanya mengembalikan apa yang hilang secara materi, tetapi ia memberikan berkat kepada kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mau percaya dan taat kepadanya, Dia akan menolong kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Yesus mengundang kita untuk dekat secara pribadi. Petrus yang langsung meloncat ke air menuju Yesus menunjukkan bahwa perhatian Yesus mendorong kita untuk terus ingin dekat secara pribadi kepada Tuhan. Tidak ada jarak antara kita dengan Yesus, dan Dia menginginkan hubungan yang intim dan nyata dengan kita. Dan yang terakhir, Yesus jugalah yang mengurus kebutuhan sehari-hari kita. Persiapan sarapan yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan bahwa Dia peduli pada kebutuhan fisik. Dia menyediakan, Dia terus mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh para murid pada saat itu. Seringkali kita merasa lelah, seringkali kita merasa kecewa, atau mungkin merasa gagal dalam berbagai aspek hidup kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, pertemanan, bahkan juga iman kita sendiri. Kita mungkin merasa seperti para murid yang menangkap ikan tapi kosong, merasakan hampa dan putus asa. Tetapi dalam bacaan kita pada hari ini mengingatkan bahwa Yesus peduli dan selalu hadir dalam hidup kita. Meskipun kita lelah, meskipun kita merasa gagal ataupun bingung, Dia selalu mengundang kita untuk kembali kepadanya. Maka dari itu, maukah kita untuk bersama-sama mengingat bahwa Yesus peduli dalam hidup kita kapanpun dan dimanapun. Amin. Saat teduh bagi kita semua.